Kenapa penting belajar bahasa Inggris? Ya, kenapa belajar bahasa Inggris akan jadi sangat penting? Banyak orang bilang, ngapain saya belajar bahasa Inggris, kan nggak akan kerja di luar negeri, nggak ada rencana planning ke luar negeri, dan lain sebagainya. Belajar bahasa Inggris bukan hanya tujuannya untuk ke luar negeri ya. Kalau mau ke luar negeri, mau kerja, mau wisata, tentu kemampuan bahasa Inggris akan sangat berguna. Tapi apa manfaatnya kamu belajar bahasa Inggris selain untuk ke luar negeri? Nah, ini sangat penting. Ya, terutama buat kamu yang masih SD, SMP, SMA, kuasai bahasa Inggris dari sekarang, terutama percakapan. Kenapa percakapan? Karena kalau sekarang udah banyak aplikasi yang sangat membantu kalau untuk perbaiki grammar, untuk translator itu udah hebat, udah banyak ya aplikasi canggih. Tapi untuk percakapan, kamu harus punya kemampuan sendiri. Buat apa? Kedepannya ini globalisasi akan semakin hebat. Mungkin akan sangat banyak perusahaan asing buka di Indonesia. Bukan mungkin nggak hari ini, nggak 1 tahun, 2 tahun, tapi kedepannya. Sekarang kamu masih sekolah, kedepannya ketika nanti 10 tahun lagi, misalkan kamu masuk dunia kerja. Nah, di saat itu kita nggak tahu kalau misalkan nanti untuk jabatan-jabatan penting perusahaan tuh, misalkan salah satu syarat wajibnya adalah kemampuan bahasa Inggris. Nah, jangan sampai suatu hari ternyata itu banyak jabatan bagus perusahaan membutuhkan skill kemampuan bahasa Inggris tapi kamu baru belajar. Nah, manfaatkan kesempatan sekarang mumpung masih SD, SMP, SMA buat kamu pelajari kemampuan bahasa Inggris dengan baik. Nah, yang akan sangat dibutuhkan nanti ke depannya terutama adalah percakapan. Sekali lagi karena kalau misalkan untuk untuk grammar udah ada aplikasi yang bagus, tapi tetap kamu harus belajar grammar, harus kuasai tenses. Nah, nanti diutamakan belajarnya conversation juga. Apakah skill kerja aja tidak cukup? Kan jadinya sayang aja kalau misalkan kemampuan skill kamu udah bagus di dunia kerja, skill pengetahuan kamu udah bagus, tapi ada satu syarat yang misalkan kamu sulit penuhi, yaitu misalkan syarat untuk kemampuan berbahasa Inggris. Bukan cuma perusahaan asing, tapi kedepannya juga perusahaan-perusahaan Indonesia yang ingin standar internasional, misalkan ingin membangun kerjasama dengan perusahaan luar atau dengan luar negeri, perusahaan Indonesia pun akan menerapkan standar kemampuan bahasa Inggris ke depannya. Apakah susah untuk bisa lancar bahasa Inggris? Sebetulnya belajar bahasa Inggris nggak susah ya. Kamu harus pelajari teknik-tekniknya, harus belajar metodenya yang benar. Karena selama ini masih banyak anak belajar bahasa Inggris, belajar khusus tenses, belajar grammar, tapi ketika dipakai di percakapan bingung. Boro-boro percakapan. Kadang belajar tenses pun butuh waktu lama pemahamannya karena terlalu banyak aturan, terlalu banyak rumus yang mereka bingung. Itulah kenapa di Edu kita buat satu konsep belajar, metode belajar, bagaimana cara belajar tenses sesuai aturan tenses tapi dengan mudah dan cepat dikuasai, plus bagaimana mengaplikasikannya ke dalam percakapan. Dan nanti lihat, kita mengembangkan metode baru dalam belajar bahasa Inggris untuk percakapan. Bagaimana menguasai bahasa Inggris dengan mudah dan bisa lancar percakapan? Ya, untuk menguasai percakapan bahasa Inggris tentu kamu butuh metode belajar ya. Bukan sekedar kamu baca teks percakapan lalu kamu praktekkan, enggak. Ada teknik metode yang ini dipakai oleh, dulu saya punya guru bahasa Inggris dan dia bukan eh, jalur pendidikan guru bahasa Inggris, tapi dia orang yang kerja di luar negeri di kapal pesiar, di mana dia harus bisa bahasa Inggris cepat. Dalam sebulan tuh harus bisa conversation karena tamunya banyak orang bule juga. Nah, di situ mereka menerapkan sistem belajar percakapan yang supaya cepat dikuasai, cepat dipraktekkan, dan ternyata berhasil. Nah, itulah kenapa kita kembangkan konsep melakukan teknik percakapan supaya mereka bisa melakukan percakapan bahasa Inggris dengan lancar dengan waktu yang sangat cepat. Nah, nanti bisa lihat contoh videonya hari pertama seperti apa. Good morning, Aldi. Good morning, Grace. What do we have for breakfast? Well, we have fried rice and chicken katsu. Wow, that's my favorite food. Hurry up and finish your breakfast or we'll be late for school. Okay, Aldi. Dan nanti saya akan update terus hari kedua, ketiga, keempat, sampai 1 bulan. Nanti lihat perubahannya ketika mereka udah 1 bulan belajar percakapan. Ya, itu pun cuma seminggu sekali, apalagi kalau dipraktekkan setiap hari. Ini adalah contoh memahami dengan cepat perfect tense secara garis besar. Ya, kita akan bahas salah satu contoh tutorial belajar tenses yang paling mudah ya. Karena selama ini ternyata masih banyak yang susah belajar tenses. Nah, kita akan ambil contohnya perfect tense. Karena ternyata masih banyak siswa yang bingung ya bedain past perfect tense, present perfect tense, dan yang future. Padahal ternyata simple, mudah, sederhana ya. Karena sebanyak-banyaknya tenses yang harus kamu hafalin, cuman ada 3 waktu aja. Past, present, future gitu loh. Nah, gimana cara bedainnya? Perhatikan baik-baik. Sebelum belajar perbedaannya, tentu belajar dulu samanya apa. Nah,
Kalau bicara perfect tense berarti kita bicara kata sudah. Jadi nanti kalau suatu hari di otak kamu mau ngomong bahasa Inggris ada kata sudah, nah mungkin kepikiran oh perfect tense gitu loh. Nah nanti tapi bagaimana cara pakainya? Ternyata banyak yang belajar tenses tapi ketika dikonvert ke percakapan jadi bingung ya. Karena terlalu banyak rumus di otaknya. Padahal ini belajar bahasa bukan belajar matematika. Oke, kita mulai. Jadi kalau bicara perfect tense kita bicara sesuatu yang sudah. Tapi hati-hati, sudah itu tidak selamanya di past, di lampau ya. Karena bahasa Inggris itu ada punya 3 bagian waktu yang harus kamu pelajari. Saya akan ambil contoh. Kita pakai bahasa Indonesia aja, nggak usah pakai bahasa Inggris. Contohnya gini. Kemarin saya datang ke rumahmu. Jelas ini past ya. Jadi karena kejadiannya lampau kemarin. Tapi kamu sudah pergi. Nah ini contoh. Kapan kejadian? Udah lewat. Ya hari ini pasti udah lewat juga karena kemarin kejadiannya. Jadi udah terjadi gitu loh ya. Nah bedanya lagi ya kalau sudahnya di present gimana? Contoh. Saya sudah tuh. Kita bicara sudah lagi. Saya sudah tinggal di Bandung sejak misalnya tahun 2010. Sampai hari ini posisinya masih tinggal di Bandung. Jadi kita pakai perfect tense yang present ya. Saya sudah tinggal di Bandung sejak 2010. Jadi sampai hari ini masih tinggal di Bandung gitu loh. Ya jadi kalau kamu lagi ngomong, "Oh, saya udah tinggal di Bandung sejak 2010 dan hari ini kan masih tinggal di Bandung," maka yang dipakai adalah present perfect. Sekarang kita bahas yang future. Future tuh kan belum terjadi, tapi kok sudah. Nah, di sini berarti akan kita tambahkan dengan akan. Bisa. Jadi kalau di bahasa Inggris tuh bisa, di Indonesia juga sebetulnya bisa ya. Jadi kalau gabungan akan dan sudah, maka ini kita bicara plan ya. Jadi bicara rencana sebetulnya. Jadi belum terjadi, tapi udah direncanakan akan terjadi gitu. Contohnya misalkan gini. Tahun depan, belum apa-apa udah tahun depan, berarti belum terjadi. Tahun depan saya akan sudah membeli rumah baru. Jadi kemungkinan hari ini masih ngontrak gitu. Jadi hari ini saya masih ngontrak dan tahun depan saya akan beli rumah baru. Jadi I will have bought a new house tuh. Jadi belum terjadi tapi ini sebuah plan bahwa nanti tahun depan akan sudah saya beli rumah. Nah, bagaimana sekarang dalam pengucapan bahasa Inggrisnya? Kalau kamu udah paham, baru tinggal convert ke bahasa Inggris. Contoh, kemarin saya datang ke rumahmu, tapi kamu sudah pergi. Kita bisa bilang, I came to your house yesterday. Jadi udah jelas, ini lampau, karena ada kata yesterday atau kemarin. But you had left. Jadi have-nya kita ganti dengan had. Jadi kalau di sini ada have, ada has. Nah, di sini had ya. Mau have, mau has kan nanti belajar ya kapan pakai have, kapan pakai has. Nah di sini kita rubah lampau itu pakai had. Jadi I came to your house yesterday but you had left. Intinya apa? Pekerjaannya udah terjadi kemarin, sekarang udah nggak ada lagi kita bahas itu. Oke, yang kedua, saya sudah tinggal di Bandung sejak 2010. I have lived. Saya sudah tinggal di Bandung. I live in Bandung since 2010 ya, sejak 2010. Oke, nah kita lanjut lagi. Tahun depan saya akan sudah membeli rumah baru ya. Tahun depan saya akan sudah membeli rumah baru. I will have bought. Ini verb 3 dari buy ya. Kalau di present kita pakai buy. Kalau V2-nya bought, V3-nya juga bought. Nah, nanti belajar tentu di grup bagaimana penggunaan dari kata kerja ini. I will have bought a new house. Kita tambahin next year ya. Jadi pertama kuncinya adalah kamu pahami kesamaannya apa. Kita punya sudah. Lalu kamu lihat bedanya apa. Yang satu period waktunya adalah past, yang satu present artinya selesainya hari ini, saat ini. Jadi ada bekas-bekasnya hari ini. Kemudian yang satu lagi akan sudah artinya belum terjadi tapi akan diselesaikan gitu loh. Ya akan sudah nanti besok, minggu depan, tahun depan. Nah, nanti tinggal belajar bagaimana cara convert bahasa Inggrisnya. Terakhir, bagaimana cara pakainya dalam sebuah percakapan. Sehingga kamu akan punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Kenapa tenses susah dipelajari?
Ya, kenapa tenses sulit dipelajari? Ya, alasannya sederhana.